bergerak. Walaupun uangnya sama nih semuanya di dalam satu negara, dan uang nggak bergerak nih, negara itu mati. Nah, dalam sebuah podcast antara Raymond Chin, Feren Ornella, dan Ustadz Felix Siau membahas konsep zakat dalam Islam, serta bagaimana sistem ekonomi Islam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Diskusi ini berawal ketika Feren Ornella bertanya, apakah dalam Islam ada konsep persembahan seperti dalam kepercayaan lain? Ustadz Felix kemudian menjelaskan bahwa dalam Islam, konsep yang paling mendekati adalah zakat. Namun, berbeda dengan persembahan dalam beberapa kepercayaan yang lebih bersifat ritual. Zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang nyata. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab batas minimal dan haul periode 1 tahun. Ini bukan sekadar ibadah, tapi sistem ekonomi yang memastikan kekayaan tidak hanya berputar di segelintir orang, melainkan juga tersalurkan ke mereka yang membutuhkan. Di Islam itu ada persembahan kan? perpuluhan nggak ada. Persembahan Sedekah ada. sedekah tuh wajib dikasihin ke gereja di masjid atau ke orang-orang langsung. Nggak wajib kan? Nggak wajib. Tapi ada yang wajib namanya zakat. Zakat wajib. Apa itu? Zakat itu adalah pungutan wajib yang diberikan pada setiap muslim yang sudah punya harta melewati batas tertentu dan sudah mengendap selama setahun. Dikeluarkan 2,5%. Ya, 2,5%. Ke siapa? Ke orang-orang yang memerlukan. Di dalam Islam ada 8 kelompok yang memerlukan zakat. Karena kenapa? Salah satu yang menarik adalah Islam menganggap di dalam ekonomi Islam uang itu kayak darah. Jadi darah tuh nggak boleh ngendep di satu tempat, nanti jadi stroke, harus ngalir terus. Karena itu masih ekonomi juga, harus bergerak uang. Betul, harus bergerak. Lebih lanjut, Ustadz Felix menggunakan analogi yang menarik untuk menggambarkan pentingnya distribusi kekayaan dalam Islam. Uang itu seperti darah, ungkapnya. Dalam tubuh manusia, darah harus terus mengalir agar tidak terjadi penyumbatan yang bisa menyebabkan penyakit atau bahkan kematian. Begitu juga dengan uang. Jika uang hanya menumpuk di satu tempat tanpa perputaran yang sehat, maka akan terjadi ketimpangan ekonomi yang bisa berujung pada krisis sosial. Raymond Chin, sebagai host, merespons dengan antusias. Ia mengaitkan penjelasan tersebut dengan prinsip ekonomi dan bisnis modern, di mana perputaran modal yang sehat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pernyataan Ustadz Felix ini pun mendapat banyak respons dari netizen. Banyak yang setuju dengan analogi tersebut dan menilai bahwa konsep zakat sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Analogi uang seperti darah itu masuk akal. Kalau hanya menumpuk di segelintir orang, yang lain bisa kesulitan. Tulis seorang pengguna media sosial, zakat itu bukan cuma ibadah, tapi juga solusi ekonomi. Semoga makin banyak yang paham konsep ini. Komentar netizen lain. Podcast ini menarik perhatian luas, terutama di kalangan yang tertarik dengan konsep ekonomi Islam. Dengan pembawaan yang santai namun berbobot, diskusi ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana Islam mengatur kesejahteraan sosial. Bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang menciptakan keadilan dan keseimbangan. Ready.